wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fadilah Miftahul Ilmi. Di sini kita akan lanjutkan belajar mengenai Macromedia Phase 8. Pada episode kali ini kita akan membuat sebuah kuis di mana nanti akan muncul menu login, kemudian kuisnya berupa pilihan dan akan muncul hasil dari kuis di akhir pekerjaan nanti. Kemudian di sini ada benar dan juga ada jumlah salahnya. Oke. Pertama-tama seperti biasa kita akan membuat lembaran baru dulu. Kita klik Ctrl F. Oke. Kita pilih Flash Dokumen. Oke. Nah, setelah itu kita akan bagi layernya menjadi beberapa layer tergantung keinginan kita. Di sini saya akan menambah satu layer lagi. Saya insert layer. Oke. Ada layer pertama, saya akan ubah di sini menjadi background. Saya akan memisahkan antara layer pertama yaitu background dengan layer kedua. Entah itu berupa soal di layar kedua atau apapun sesuai keinginan kalian, supaya nanti saat pengeditan dengan mudah kita dapat meng-hide-nya agar tidak mengganggu posisi pada layar pertama ataupun layar kedua. Setelah itu kita akan memasukkan foto atau gambar yang telah kita siapkan sebelumnya. Oke, di sini kita import to library. Nah, di sini saya telah download beberapa background untuk digunakan pada bagian login ataupun pada bagian soal. Saya akan memilih ini, saya login. Oke, kita taruh ke sini. Ini sengaja saya lebihkan sedikit space atau size gambarnya saya lebarkan sedikit agar nanti bagian layar putih atau teks putih di belakangnya yang terlihat. Oke, kemudian kita ubah speed window seperti ini. Nah, kemudian saya akan masuk ke layar 2. Ini saya akan pilih, saya akan tulis login. Setelah itu kita masuk ke tekstur, kita buat tulisan di sini, kita buat tulisan login kuis. Kita akan ubah warnanya menjadi warna lebih terang. Warna kuning. Oke, kemudian kita pindahkan posisinya. Dan kita ganti ukurannya. Kita lebih besarkan, kita besarkan. Ini kemudian kita tarik. Kemudian saya akan kasih garis sebagai pembatas antara login kuis kasih dengan nama dan kelas di bagian bawahnya. Masuk ke line tool, kemudian kita klik di sini, tekan shift agar garisnya lurus. Ini kita masuk ke mode selection tool, kita hide dulu backgroundnya nanti agar tidak ikut terblok. Akan bertebal. Kemudian saya akan ubah ini garisnya menjadi seperti ini. Garisnya kita akan buat
ganti warnanya ya. Jadi warnanya ini terang. Kita buat tekstur di sini. Ganti warnanya. Lupa kita kembalikan lagi backgroundnya warna putih. Ini setelah itu kita akan membuat input nama dan juga kelas. Ya, kita buat panjang yang sama sesuai dengan inputnya. Kemudian kita akan ubah ininya. Ulang lagi.
masukkan nama kita. Sekarang kita akan buat tombol loginnya di sini agar dia nanti langsung ke atau menuju ke slide berikutnya atau frame berikutnya. Nah, kita lanjutkan. Kita pilih di sini pada tekstur let's go di sini, kita klik kanan, kemudian kita convert to symbol, kemudian kita ganti menjadi tipenya button. Oke. Nah, setelah itu ada button let's go di sini, kita klik kanan, kemudian masuk ke menu action, ataupun agar lebih mudah kita dapat menutup menu properties dan membuka menu action di sini. Nah, setelah itu agar tombolnya menjadi bisa diklik ke frame berikutnya, kita tulis di sini on, kemudian dalam kurung English, kurung kita pakai kurung buka, kurung kerawal, yang kurung tutup, kerawal juga. Kita enter ke bawah, dan di sini kita tulis next frame, ataupun jika lebih mudah kita dapat melihat action script yang telah diberikan Macromedia Flash 8 di sini, yaitu di sini ada timeline control. Di sini bisa kita pilih next frame. Ya, dengan begini sudah. Setelah itu jangan lupa kita save terlebih dahulu. Oke, setelah itu kita akan membuat frame berikutnya. Di sini kita insert blank keyframe. Oke, kemudian kita tutup terlebih dahulu actionnya di sini. Oke, setelah itu kita fit in window. Nah, sini. Oke, setelah itu kita lanjutkan. Kita akan memberi script atau membuat script agar frame login tidak langsung pindah ke frame berikutnya atau frame soal. Dengan cara kita lihat terlebih dahulu, apabila dia sebelum dibuat script, kita Ctrl Enter. Nah, maka dari frame pertama dia akan ke frame kedua langsung tanpa melalui klik tombol let's go di sini, sehingga kita akan membuat script mengenai bagaimana cara dia agar tidak berpindah dari frame 1 ke frame 2 berikutnya. Ini pada frame pertama kita klik kanan, setelah itu kita klik action di sini, ataupun bisa langsung ke menu action yang ada di bawah stage. Ini kita action, kita pilih, kemudian ada frame pertama di sini, kita tulis stop, ataupun jika lebih mudah sudah ada disediakan action script, kita klik stop. Nah, setelah itu saya di sini akan membuat scriptnya benar sama dengan 0. Setelah itu salah sama dengan 0, dan nilai sama dengan 0. Pemberian script benar 0, salah 0, dan juga nilai 0 agar pada saat kita nanti membuat kuis atau menjawab kuis, pada frame pertama tidak diberikan nilai sama sekali, sehingga tidak akan berpengaruh jumlahnya walaupun enggak kita jawab, karena frame 1 di sini merupakan tempat login kuis untuk menuju ke frame yang akan digunakan untuk mengerjakan soal nanti. Oke. Setelah itu kita kembali. Nah, dan kita coba Ctrl Enter. Coba kita tulis namanya
kita akan membuat soal-soal pada frame berikutnya. Di sini saya telah memiliki soal yang telah saya gunakan kemarin. Soal yang pertama, kita copy, Ctrl C, kemudian kita pindah ke frame yang kosong atau blank keyframe. Di sini kita buat dengan text tool, kita buat Ctrl V. Nah, ini kita taruh di bagian tengah. Oke. Kemudian kita akan ganti warnanya. Jadi warna hijau. Ini seperti ini. Di sini pilihan dari jawaban saya ini hanya terbukti dan tidak terbukti, sehingga saya akan membuatnya dalam bentuk persegi saja. Di sini kita akan buat sebuah persegi dulu. Oke, kita buat memanjang ya seperti ini. Kemudian kita akan tambahkan teksnya di atasnya. Oke, kita pindahkan ke tengah. Ini kemudian kita kecilkan sedikit. Ini kita akan tulis di sini terbukti. Kita blok, kita ganti warnanya menjadi warna yang berbeda. Seperti ini. Setelah itu kita akan buat option tersebut menjadi, kita convert menjadi simbol. Kita pilih button di sini, kemudian registration-nya kita pilih di titik bagian tengah, kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu di sini kita akan buat tulisannya atau optionnya berubah warna jika kita menempelkan kursor pada pilihan tersebut. Itu dengan cara kita pilih dulu selection tool, kemudian kita klik 2 kali. Nah, pada menu over di sini kita insert keyframe, kemudian warnanya dapat kita ubah, misalnya saja menjadi warna hijau. Oke, ataupun biar lebih kelihatan kita ganti menjadi warna merah. Nah, seperti ini. Kemudian kita kembali. Selanjutnya kita akan copy kotak yang di sebelah atau di option pertama. Oke, kita copy, kita blok terlebih dahulu, kita Ctrl C, kemudian kita Ctrl V, dan kita pindahkan. Nah, pada teks di sini kita akan delete, kita akan buat baru lagi. Seperti ini. Nah, kemudian kita akan melakukan hal yang sama pada teks yang atau option yang kedua ini. Pertama kita klik kanan dulu, kita convert to symbol, kita jadikan button, klik OK. Setelah itu kita klik 2 kali pada optionnya. Pada frame over kita klik kanan, kita insert keyframe. Nah, di sini kita akan buat dia juga menjadi warna merah. Oke. Nah, setelah itu kita keluar. Berikutnya saya akan memberi border. Berikutnya saya akan memberi background pada frame kedua ini. Oke, di sini saya insert blank keyframe. Kita show dulu background dan kita hide dulu
soalnya. Oke, selanjutnya saya akan menambah satu layer lagi. Saya ingin bedakan antara login dan juga quiz. Ini kita tulis quiz. Oke. Setelah itu di sini kita remove frames. Kemudian kita pilih convert to blank keyframes. Oke, kita remove frame. Kita insert blank keyframe. Oke. Kemudian di sini kita copy frames. Kita pindahkan quiz yang pertama di atas. Oke, di sini kita paste frames. Nah, kemudian di frame yang kedua pada login kita akan remove. Kita akan buat insert blank keyframe. Oke, nah itu. Setelah itu kita akan masuk ke quiz. Kita hide dulu login dan juga background. Oke, selanjutnya saya akan membuat script agar pilihan atau kedua option ini dapat berfungsi. Oke, pertama kita klik dulu option yang pertama nih. Kemudian kita tulis label, kita kasih label terbukti. Oke. Nah, pemberian script ini ada dua cara. Yang pertama, bisa kalian buat scriptnya dalam frames di sini, ataupun bisa satu-satu menggunakan option terbukti di sini dan masuk ke menu action. Begitu juga dengan tidak terbukti. Kalau misalnya kalian ingin menggunakan frames atau menggunakan scriptnya pada action di frames, kalian harus memberi label terlebih dahulu di sini, yaitu terbukti, terserah sesuai yang kalian inginkan, dan juga di sini saya kasih tidak terbukti. Nah, kemudian kita lanjutkan, kita klik kanan, kemudian kita action. Di sini yang pertama pastinya kita pilih stop. Oke, seperti ini hasil scriptnya. Di sini yang harus kita perhatikan adalah label yang tadi kita buat. Di sini tidak terbukti. Oke, di sini ada kesalahan sedikit, saya hapus. Nah, kemudian di sini saya tambahkan variabel benar. Apabila dia benar +1, juga salah nanti +1. Di sini fungsinya agar nanti bisa mengetahui berapa jumlah benar dan juga berapa jumlah yang salah. Nah, untuk penilaian atau pemberian nilai di sini kalian bisa menambahkan langsung dengan menambahkan script nilai plus sama dengan jumlah yang nilai kalian inginkan, ataupun bisa kalian kalikan nanti nilai benarnya ini yang telah dijumlahkan dari awal kuis hingga akhir kuis. Kemudian kalikan dengan poin yang telah ditentukan. Nah, sehingga akan dapatlah hasil atau nilai akhirnya. Kemudian kita lanjutkan di sini. Oke, jangan lupa kita menambahkan script next frame. Oke, next frame. Ya, sip, tetap. Nah, kemudian kita kembali. Setelah itu kita klik kanan di sini, kita copy frame, kemudian kita blok, kita klik kanan, kita paste frame. Oke, kita paste frame. Pada frame yang kedua, saya akan ganti soalnya. Di sini soal yang saya buat hanya option ya, hanya dua, yaitu terbukti dan tidak terbukti, sehingga actionnya nanti akan sama, tetap sama, tidak akan berubah. Jadi di sini saya hanya mengubah soalnya saja. Oke, dan kita paste lagi framesnya. Nah, di sini jadi intinya langkah-langkahnya sama, tidak ada yang berubah, sehingga
Jika tidak mau mengulang langkah yang sama, kita bisa paste frames atau copy paste frame sebelumnya, ataupun jika memang kalian ingin agar lebih terbiasa, kalian dapat mengulangi langkah-langkah seperti yang sebelumnya. Di sini saya akan percepat prosesnya sehingga nanti tidak memakan waktu yang lama. Oke. Nah, begini hasil akhirnya. Kemudian coba kita lihat. Ya. Oke. Setelah itu kita akan membuat hasil kuis di akhir frame ini, yaitu dengan cara kita klik kanan, kemudian kita ini hasilnya. Kemudian kita akan membuat hasil kuis yang kita letakkan di akhir pengerjaan kuisnya, yaitu dengan cara kita ambil frame yang login yang pertama ini, kita klik kanan, kemudian kita copy frames, kita letakkan di bagian akhir, kemudian kita klik kanan, kita paste frames. Oke, nah seperti ini. Nah, setelah itu kita edit, kita ganti di sini dengan hasil kuis. Oke, kita ganti warnanya menjadi warna hijau. Oke, setelah itu pada kotak kelas di sini kita ganti variabelnya dengan nilai, ya seperti ini. Kemudian kita buat lagi text tool di sini. Oke. Kemudian kita ganti input text di sini menjadi dynamic. Kemudian kita ganti static text di sini menjadi dynamic text. Setelah itu kita copy. Oke, Ctrl C. Seperti ini. Kemudian kita pindahkan. Nah, setelah itu di sini jangan lupa kita kasih variabelnya di sini benar, kemudian di sini variabelnya salah. Nah, gunanya mengasih variabel di sini, nanti nilai yang telah kita buat pada script action tadi di sini yang benar dan salahnya akan langsung masuk ke sini sehingga akan tahu jumlah benar dan salahnya. Oke, kemudian kita lanjut ke nilai. Di sini pada nilai saya akan buat hasil akhirnya atau skor akhirnya, yaitu dengan cara di sini klik action. Nah, di sini script yang bagian akhir saya ubah. Di sini menjadi nilai sama dengan benar dikali dengan nilainya tadi adalah 10, berarti 10 soal, berarti di sini akan saya kali dengan 10. Oke. Seperti ini. Kita kembali. Oke, kita coba, kita jalankan, Ctrl Enter. Kita tulis di sini 2A. Let's go. Di sini saya akan jawab sembarang saja. Oke.
Nah, di sini muncul jumlah benarnya adalah 7 dan salahnya adalah 3. Kemudian nilainya adalah 70 serta identitas kita akan berada atau ada di hasil kuis di sini. Nah, jika kalian ingin melakukan kuisnya ulang atau kembali lagi ke awal, kuis awal, dapat kita lakukan dengan cara pertama, kita ganti let's go di sini atau tombol let's go di sini kita ganti, kita delete, kemudian kita buat baru. Oke, kita buat baru, sesuaikan dengan kotak besarnya. Di sini kita tulis ulangi. Oke, kemudian kita pindahkan, sesuaikan kotaknya. Nah, setelah itu kita buat di sini klik kanan, kita buat menjadi convert to symbol, button, dan oke. Setelah itu kita masuk ke menu action. Di sini kita akan tulis on, release, oke, tutup kurung, kemudian kurung kurawal ini. Nah, di sini kita menambahkan go to and stop. Kita klik 2 kali. Setelah itu kita arahkan mau ke arah yang kemana, apakah mau ke langsung ke login ataupun ke soal yang nomor 1. Di sini saya akan mengarahkan ke halaman atau frame login, yaitu nomor 1. Oke. Nah, kita kembali, kemudian kita coba hasil akhirnya. Ya, kita coba isi. Go putih. Nah, di sini sudah lihat hasilnya, kita dapatnya 60, benarnya 6 dan salahnya 4. Kita bisa mengulangi lagi bila kita ingin mencoba lagi mengerjakan soalnya. Kita klik. Nah, maka dia akan kembali ke halaman login quiz, yaitu halaman atau frame pertama. Di sini kita bisa ganti sesuai yang kita inginkan, misalnya AAA, ini BBB. Oke, let's go. Terbukti, tidak terbukti, tidak terbukti, terbukti dan terbukti. Nah, ini kita dapat nilai 80. Dan kita dapat mengulanginya kembali lagi. Nah, seperti ini. Mungkin cukup sekian dari video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.